Alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Saudaraku sekalian, pemirsa Lentera Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi Al-Fakir kita membahas sampai pada pembahasan bagaimana Rasulullah SAW itu menunjukkan kasih sayangnya kepada istrinya yaitu Aisyah. Saudaraku sekalian, bahkan Rasulullah SAW di dalam riwayat hadis yang lainnya mengatakan ternyata orang yang terbaik, orang yang paling baik di dunia ini adalah orang yang paling baik dengan keluarganya. Teks hadisnya begini kurang lebih. Khairukum khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang paling baik dengan keluarganya. Jadi kalau misalkan kita baik sama orang lain, tapi keluarga kita tidak kita baiki, keluarga kita putus hubungan antara keluarga kita, itu bukan termasuk orang yang terbaik. Justru kebaikan dengan orang lain, silaturahim kita baik dengan orang lain, maka diawali dengan silaturahim yang baik dengan keluarga kita. Kadang-kadang kita gampang itu yang namanya, mohon maaf, mentraktir teman kita. Kita traktir teman kita, traktir sahabat kita. Udah lama kagak ketemu sekali ketemu langsung mentraktir luar biasa. Sama keluarga kita kagak pernah nraktir. Kata Rasulullah, jangan begitu. Utamakan keluarga dulu, dari keluarga baru sama orang lain. Barulah kita dikatakan adalah siapa? Orang-orang yang terbaik di dunia ini. Saudaraku sekalian, pemirsa Lentera Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada satu kisah, satu kejadian betapa Rasulullah SAW itu sangat sayang, bukan hanya sama istrinya, tapi juga dalam satu sudut kehidupan beliau, beliau sangat sayang dengan cucunya. Cucunya Rasul. Siapa cucunya Rasulullah SAW yang laki-laki? Yaitu adalah cucunya Husain dan Hasan. Dan perlu pemirsa ketahui, cucunya ini sedang tumbuh dengan sangat-sangat manis sekali, luar biasa. Maka ketika sedang tumbuh-tumbuhnya, sedang usia sekitar beberapa tahun lah begitu, usia sedang imut-imutnya, Masya Allah, betapa Rasulullah SAW itu tidaklah kemudian menjauhi cucu-cucunya, tapi mendekati cucu-cucunya. Suatu ketika Rasulullah SAW itu sedang melaksanakan sholat fardu secara berjamaah dengan kaum muslimin ketika itu. Beliau menjadi imam, dan di saat beliau ruku dan di saat beliau sujud, cucunya itu lalu kemudian menaiki pundaknya daripada Rasulullah SAW. Nah, ketika Rasulullah SAW itu sedang melaksanakan ruku, maka kemudian pundaknya dinaiki oleh cucunya. Rasulullah melamakan gerakan berikutnya setelah ruku, yaitu i'tidal. Beliau melamakan rukunya. Kenapa? Karena si cucunya itu sedang berada di pundaknya Rasul. Bayangkan, kalau kemudian Rasul ketika bangun dari ruku, maka cucunya akan terjatuh. Maka Rasul melamakan rukunya. Dan Masya Allah, ketika selesai sholat nih, sholat udah bubar, ada seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tadi melamakan ruku? Apakah wahyu Allah sedang turun saat kau ruku ya Rasulullah? Kenapa engkau lama rukunya ya Rasulullah? Apakah Allah memberikan ayatnya tadi ya Rasulullah?" Lalu Rasulullah tersenyum kepada sahabat yang bertanya tersebut. "Tidak. Tadi aku melamakan ruku karena cucuku sedang naik di pundakku. Aku khawatir kalau aku bangun i'tidal, nanti cucu saya itu jatuh, bahaya.
Masya Allah, betapa cintanya Rasulullah SAW kepada cucunya, betapa sayangnya Rasulullah SAW itu kepada cucunya. Bahkan ada satu kejadian juga yang ini kemudian diprotes oleh cucunya langsung, yaitu adalah Husain. Ketika itu Rasulullah SAW itu sedang gemes-gemesnya dengan cucunya. Sedang gemes-gemesnya, maka si Hasan sama si Husain ini diperlakukan sebagaimana yang dilakukan oleh seorang kakek kepada cucunya. Dipeluk, disayang, bahkan diciumi cucunya itu. Masya Allah. Dan ketika si Hasan dan Husain diciumi oleh Rasulullah SAW, Masya Allah, diciumilah si Hasan, diciumilah si Husain. Si Husain diciumi hanya lehernya. Si Hasan diciumi hanya bibirnya. Lalu kemudian si Husain ini cemburu, lalu protes sama ibundanya, yaitu adalah Siti Fatimah Zahra. Wahai ibu, kok kakek memperlakukanku beda ya? Aku ini, Husain ini kok diciumnya bukan di bibir, tapi diciumnya di leher saja. Aku pengen seperti Hasan, diciumnya di tempat yang situ, supaya aku lebih merasa disayangi oleh Rasulullah. Ternyata hal itu kemudian diadukan kepada Rasulullah SAW. Ayah, ini cucumu protes Husain. Kenapa engkau memperlakukan beda kedua cucumu ini? Padahal keduanya sama-sama cucumu, wahai ayah. Lalu Rasulullah SAW menjawab, wahai Fatimah. Kemudian ketika sebelum menjawab, Rasulullah SAW itu memandangi wajah kedua cucunya. Sambil seakan-akan dia membayangkan ternyata memang nubuwah Rasulullah SAW itu nanti Husain dengan Hasan terbunuh begitu sadisnya yang dilakukan oleh orang-orang yang sangat kejam. Lalu kemudian saat memandangi cucunya Husain dan Hasan, Rasulullah kemudian dengan suara yang lirih berkata, wahai Husain, engkau protes begitu wajar. Karena aku tahu, wahai Husain, engkau nanti lehermu akan putus, engkau terbunuh, engkau terpenggal oleh musuh-musuh Allah. Maka aku ciumi lehermu, wahai Husain. Lalu kemudian dipandang Hasan. Wahai Hasan, engkau aku ciumi mulutmu, bibirmu, lantaran nanti engkau akan diracun, wahai Hasan. Dan nanti engkau ususnya akan keluar dari mulut engkau gara-gara racun yang engkau minum itu. Masya Allah. Saat itu Rasulullah SAW kemudian tidak kuat melanjutkan jawaban-jawabannya tersebut. Lalu kemudian Rasulullah pingsan saat itu. Dan itulah betapa kasih sayangnya daripada Rasulullah SAW kepada keluarganya. Demikianlah apa yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan insya Allah yang singkat ini dapat memberikan manfaat kepada kita. Ayo kita berlaku baik kepada keluarga kita. Jangan ada perlakuan kasar di tengah keluarga kita. Insya Allah yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salah dari kesalahan Al-Fakir. Tetaplah mengikuti kajian Lentera Islam, mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.